api, jadi kayak bola api. Bola. Nah, jadi disebutnya tadi bola api itu sebenarnya pala. Kepala. Nah, Oh, kepala. aslinya mah kepala, tapi kalau orang pernah lihat kayaknya kamunya bola api. Itu mah kepala cuman kayak api itu merah. Itu sebenarnya kepala. Intinya itu adanya di sumur tua. Kalau di hutan ayat itu. Kalau di hutan paling keramat-keramat. Intinya kalau di keramat-keramat kadang ada. Kebanyakannya di sumur tua. Itu mah kebanyakannya sumur tua, kayak sumur siuk itu kebanyakannya ada. Ini ya katanya kata sih dengar-dengar gitu ya. Banaspati itu berbahaya. Memang benar bahaya kalau kitanya nggak sopan. Intinya semua nggak banaspati nggak apa, kalau kita nggak sopan pasti dia marah. Karena kalau banaspati kalau udah marah itu tanpa ampun, kalau kita nggak bisa mengendalikannya. Itu pemirsa, ceritanya begitu serem ya kan guys. Oke, terus model hantu ini apa namanya yang kepala, namanya apa sih? Kepala Aul apa? itu kepala maksudnya gimana? Banyak macam-macam. Yang ngerangkap, yang ngerangkap Kuntilanak itu disebutnya kuntilanak laki. Kalau yang disebut kayak kayak anjing katanya kepalanya. Kita mah siluman, Siluman. siluman. Jadi kadang-kadang gitu gimana ya, badannya orang, kepalanya anjing. Itu mah. Itu mah banyak ada yang begitu. Kadang ada juga yang badannya buaya, kepalanya orang. Banyak yang begitu. Itu mah sebetulnya siluman. Siluman ya. Beda lagi dengan hantu. Iya beda. Kalau hantu mah hantu, siluman mah siluman. Beda lagi ya. Kalau yang mengarangkak mah kunti laki. Oh, ada kunti lakinya ada. Ada kunti perempuan ada, laki ada. Kalau laki kuntilanak laki itu dibalik kakinya, kaki di atas, tangan di bawah. Jadi kaki buat tangan buat kaki. Itu kan bahaya sama banaspati. Itu ngudakna yang laki-laki mujarnya. Ada guys, kunti laki ada guys. Itu ngudaknya kemaluan lelaki. Berarti berbahaya gitu dan nyaman ya. Makanya kadang-kadang sebutnya kujen yang pernah pengalaman ilmu gitu gaib, itu paling takut ya itu dia. Yang paling kita takutin. Identiknya kalau ini saya mau tanya, identiknya kalau di hutan gitu kan, kita sering eksplor di hutan gitu. Itu identiknya makhluk apa ya kalau di hutan gitu? Kalau di hutan di belantara. Nah itu kan di hutan-hutan itu kan bermacam-macam. Ada yang saya bilang jarian, setan jarian. Kadang-kadang ada jin. Itu ya banyak kan gitu. Kalau di hutan-hutan mah beda, yang keramat. Tahu makam gitu beda ya. Beda. Berarti di hutan juga ada yang banyak di mana-mana mah ada. Itu di mana-mana. Cuman beda gitu. Beda. Jarian yang jauh. Makanya kan banyak kan ada yang ngomong gurik jarian ya, itulah disebutnya. Kalau bahasa Indonesia mah setan kebon lah. Setan hutan. Saya ingin tanya lagi ini ya, kalau merasakan ada makhluk kehadiran itu gimana tuh? Merindingnya pasti merinding ada. Ada yang merinding, ada yang pusing. Pusing. Jadi sebutnya kayak pusing kunang-kunang. Oh iya, bisa merasakan itu. Terus kadang-kadang energi kita tuh panas. Oh berarti ini energi kita panas kuat, berarti itu ada di dekat kita. Kalau panas. Karena ada yang panas, ada yang dingin, gitu kan. Kalau dingin kalau dingin itu labatan AC.
kebanyakan misalnya dingin gitu. Dingin gitu. Itu kalau udah mau dingin itu udah masuk ke badan kita. Itu kalau masuk ke badan kita kayak es, dingin rasanya. Dingin, tapi cuman kitanya sih nyadar sih, Sadar, cuman pikiran kita dipengaruhi. Kunang mata itu. Terus ada lagi ini, kalau suaranya jauh dianya dekat, suaranya dekat dianya jauh, benar gitu? Ya enggak juga, Enggak mitos. enggak mitos. Namanya orang, namanya kalau emang ada suara dekat berarti dekat, suara jauh berarti jauh. Oh, tapi kata orang-orang itu dengar-dengar suara dekat jauh. Itu bohong. Bohong. Kebanyakan rata-rata pengalaman saya. Itu mah ada suara dekat berarti ada dekat di kita. Kalau itu suara jauh berarti jauh. Oh gitu ya. Tapi yang legenda mah gitu ya. Ya. Suara dekat jauh, suara jauh dekat. Nah, itu bohong. Yang aslinya mah kalau berarti suara dekat berarti dekat. Kadang-kadang gitu kan waktu kita explore gitu kan, ini apa, masuk ke lokasi yang dingin gimana gitu kan. Sebenarnya dia itu udah pada ini ya, udah tahu. Nggak tahu, cuman dia itu nggak mau mewujudkan. Kenapa? Kan sama-sama naas. Kitanya naas, dianya naas. Dia itu nggak mau sembarangan langsung mewujudkan ke muka kita, nggak mungkin. Kalau nggak punya kita indra keenam. Kalau punya indra keenam pasti kelihatan. Kelihatan. Udah pasti. Kalau kayak nampakan, lihat itu nampakannya. Kalau kayak kita awam-awam gini mah jarang yang bisa gitu. Kalau nggak apes kita. Kadang-kadang lagi itu kan kadang di balkon itu, balkon besar gitu Ya, kan, ada mata itu ini semata kan kelihatannya mata doang, itu apa itu Banyak disebut dibilang setan bisa. Disebut dibilang jin bisa. Bisa ya, itu ya. Banyak Kalau macam-macam. kalau nampak mata itu sering kalau lari saya itu, soalnya kelihatan gitu kalau balik bawah lagi gitu dia gitu. Waktu itu di keramat sana jengkol itu. Iya gitulah, jadi itu mah dibilang nggak bisa. Oh itu jin, belum tentu. Gitu. Semua namanya gaib pasti matanya merah Ya, merah. Semua gaib itu pasti merah. Gitu. Nggak ada yang putih, nggak ada yang hijau gitu kan, pasti merah. Ciri khasnya itu Ciri khas. Bisa kalau kita ini pengen mengetahui kan ada bau gitu kan, kadang-kadang ada bau ban kebakar, apa bau amis yang udah ilahar gitu. Kalau ban kebakar itu nggak ada. Bau apa namanya, bau kayak kabel gitu kebakar. Biasanya mah kalau gitu mah bau singkong kebakar, bau singkong bakar atau singkong rebus ya, itu kebanyakan itu. Kadang bau wangi kembang apa gitu ya. Itu apa itu? Apa itu? Kalau bau bakar singkong itu jin. Jin. Kalau sama aja kayak gerbus singkong itu baunya berarti sama aja jin-jin juga. Kalau bau kembang berarti kuntilanak. Gitu. Atau pocong. Pocong sama. Bu amis juga sama. Bu hanyir itu pocong. Kadang-kadang kunti, kadang-kadang sundel bolong. Gitu, kadang bu amis. Bu amis darah maksudnya ya, gitu. Kalau rata-rata kalau amis darah mah rata-rata sundel bolong. Hanyir banget. Soalnya kan kalau sundel bolong mah pasti bu hanyir. Ya pemirsa, kalau kalian lagi jalan malam-malam ya, bau amis itu pasti itu sundel bolong guys. Sebelumnya kan kalau kita mau masuk ke tempat itu gitu, dianya udah ngerokok kita kan? Dia tahu duluan. Tapi dari rumah kita udah tahu duluan. Dia tahu duluan. Dia itu udah tahu rencana kita apa, maksudnya apa, dia pun dia tahu. Tahu gini ya. Kayak itu minta hadir gitu.
cuman tapi bukan sombong gitu. Kan beda lagi ya, sama sombong kan beda ya. Beda. Kalau kita kan jadi gini, minta bantuan atau minta tolong. Nah Kan gitu. Beda-beda. Maksudnya kan beda, minta bantuan sama minta tolong. Itu beda. Gitu. Emang jenisnya sama, minta bantuan sama minta tolong. Jenisnya sama. Kalau kadang-kadang kan orang yang sombong, coba tunjukkan, coba hadir. Itu kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak. Sekalinya hadir dia ngamuk. Gitu ya. Kadang-kadang kita kan ngomongnya hadir gitu. Nah, coba hadir, tunjukin, hadir. coba tuh wujudin wujudnya. Gitu kan. Tapi dalam hati bukan berarti nantang, dalam hati penuh balik itu cuma nampak doang, nampak doang enggak. Dari awalnya kita ngomongnya kudu gimana, gitu ya. Kalau ujuk-ujuk kita langsung coba hadir, nongol di ujuk kita mana, ya itu nantang. Itu nantang. Nah, tapi kalau kita ngomong, tolong saya pengen tahu gimana bentuknya gaib, gimana bentuknya setan atau jin. Saya pengen tahu, tolong hadir. Saya bukan nantang atau sombong, tolong hadirlah. Itu bisa jadi ayah atau tidak. Tergantung ya, Tergantung kita. juga. Cuman walaupun gak nampak itu auranya Pasti ada, soalnya kan itu hitungannya kita udah nantang. Nah, apalagi kita udah nantang bakar menyan. Itu energi pasti tarik sekali. Tariknya Oh, tarik sekali. bakar kemenyan itu gimana itu? Kita hitungannya simbol. Simbol. Kayak bakar menyan atau kayak bakar dupa, itu sebenarnya bukan makanan dia. Kita simbol. Oh, Simbol itu apa? Supaya oh ya ini berarti orang dipanggil. Itu orang teh dia itu butuh saya, seperti saya kudu datang. Itu simbol kalau bisa bacanya, artinya, maksudnya gitu kan. Jangan main bakar-bakar doang, ya percuma kalau nggak tahu artinya kan. Harus tahu ya. Ya iya. Jadi jangan sembarangan bakar kemenyan guys, harus tahu gimana gitu. Mungkin mantra gitu ya. Ya, mantra itulah. Mantra kan. Nah, sekarang kita bakar menyan nggak tahu mantranya nggak bakal datang. Iya benar. Harus tahu mantranya ya. Tapi dia nyadar ya, dia itu manggil ya. Iya nyadar. Oh berarti kita dibutuhkan. Sama aja kalau orang-orang kita, kayak orang-orang kayak kita hidup ini minta bantuan, oh berarti dia itu bakar menyan, berarti manggil kita, berarti punya minta kebantuan. Seandainya ini kalau lagi ekor gitu kiranya punya ini ya, mungkin orang liatin banyak ya juru gitu ya. Bukan banyak lagi, itu sekelilingnya, cuman kita nggak ngeliat ya. Kalau kita ngelihat punya matra ke-6 indra ke-6 itu seluruh sekeliling kita ada. Banyakan juga dia daripada manusia. Cuma kitanya nggak lihat. Kalau kita bisa ngelihat, kita nggak pasti stres. Di sini ada. Itu bentuknya bermacam-macam. Tapi begini ya, kok aura di keranda itu gede banget gitu. Karena apa? Kan itu keranda itu kan hitungannya simbol apa? Berarti gotong mayat itu pasti. Soalnya kan apa? Ada darah ketinggalan, atau bekas dia apa ketinggalan. Kadang-kadang kan namanya gitu kan, ada yang celaka, maut, ada yang bunuh diri. Itulah simbolnya. Berarti itu keranda berarti buat gotong mayat. Auranya gede banget. Iya pasti. Kan kadang-kadang dia kan kalau ada yang mau mati kan dia goyang. Oh kalau ini ya kan jarang-jarang kan. Jarang-jarang. Kadang-kadang kan itu nggak semuanya tahu. Kadang-kadang kan kita nggak sengaja, itu keranda goyang itu kan. Berarti pasti saat entah kapan pasti ada yang meninggal. Sebelum diumumin gitu. Iya. Goyang cuman seperti keranda yang di situ ya. Iya. Hanya itu goyangnya cuma kan tertutup gitu kan. Iya. Itu kan hitungannya bukan jin atau setan, itu mah arwah. Kita sebenarnya arwah entayangan. Disebutnya jin korim. Jin korim itu
orang meninggal artinya Kalau jin Jin korin tawa itu, jin korin itu sebutnya kekembaran kita, dulur kita. Jin korin itu susah ya. ya susah, nggak bakal bisa ngeliat orang, siapapun nggak bakal bisa ngeliat dia. Ya, jin korin itu bisanya dia mengganggu manusia supaya bikin dosa, supaya ngomongin orang kan, itu sebutnya jin korin. Model hantu ini apa, geranda terbang itu katanya lampor, itu apa sih hantu lampor itu? Hantu lampor itu sebenarnya mah itu bukan, nggak semua tuh sama aja, setan-setan juga, jin-jin juga. Gitunya disebutnya kan bermacam-macam orang, setan lampor misalnya ini misalnya itu sebenarnya sama aja. Nah, sama aja, setan-setan juga yang berjalan itu jin. Makanya jin itu bisa menyerupai siapa aja. Sebenarnya yang meninggal gitu menghantui pedama itu bukan yang meninggal, bukan yang meninggal, itu jin korinnya. Yang orang udah mati nggak bakal nggak bakal menghantui. Iya. Ya lu kan juga punya urusan juga dia mah di akhirat, boro-boro nyicieun gitu kan. Itu yang tahu mah jin korinnya. Makanya kan katanya sebelum 7 hari masih di rumah, itu bukan dia, itu jin korinnya. Katanya selama 40 hari katanya masih di rumah. Itu bohong, itu jin korinnya yang ada mah, bukan dianya. Dianya mah udah mati. Itu udah 7 hari 40 hari apa 7 hari sampai 40 hari masih ada katanya. Itu mah bohong. Udah 40 hari baru katanya itu bohong. Yang benar mah itu jin korinnya, kembaran dia. Sahabat Tuting Misteri, itulah tadi cerita misteri bersama Pak Wahyu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu kan, kita kan tahu gitu gimana gitu makhluk goib gitu ya guys. Terima kasih semuanya yang ini, sahabat Tuting Misteri semuanya. Mungkin sampai di sini cerita misteri malam ini. Semoga kalian semua sehat selalu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Tuting Misteri, oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.